Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan dekat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 5 Kota Cirebon, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 5 Kota Cirebon, dan anak-anak siswa-siswi SMP Negeri 5 Kota Cirebon yang Ibu banggakan. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia di hari ini kita bisa mengikuti upacara secara virtual. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada kerabatnya, sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Anak-anak yang Ibu banggakan, pada kesempatan kali ini Ibu akan membawakan materi tentang literasi membaca. Sebelumnya, Ibu akan mengingatkan apa itu literasi. Secara umum, literasi itu adalah kemampuan seseorang dalam menyerap informasi secara ditulis, membaca, dan menghitung. Nah, anak-anak yang akan Ibu sampaikan di hari ini khususnya yaitu literasi membaca. Sudah kita ketahui bersama bahwa kegiatan membaca itu adalah kegiatan yang penting terutama bagi kita sebagai pelajar. Nah, kita selama ini lebih sering membaca di HP ya, atau literasi digital. Anak-anak, literasi itu ada terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, literasi perpustakaan, itu bisa buku ya. Yang kedua, literasi digital, itu biasanya di media sosial yang sering kalian gunakan, yaitu membaca di internet dan lain-lain. Ada juga literasi teknologi, literasi visual, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, dalam kesempatan ini Ibu ingin menekankan kepada kalian, silahkan kalian mulai kembali untuk membaca buku. Ya, kita sudah sedikit terlupa bagaimana peranan buku dalam kehidupan kita, terutama dalam menunjang proses pendidikan kalian.
Ada kelebihan-kelebihan di dalam buku itu, berbeda dengan di internet anak-anak. Kelebihannya dalam buku itu kita bisa fokus membaca tentang sesuatu. Sedangkan kalau di internet kita sering tergoda untuk melihat dan membuka materi lain. Jadi dalam kesempatan ini Ibu mohon kalian kembali meluangkan waktu untuk membaca buku. Ada beberapa jenis buku yang bisa kalian pilih. Semuanya itu bagus untuk kalian, namun hendaknya kalian bisa memilah dan memilih mana yang buku yang sesuai dengan usia kalian. Jenis buku yang bisa kalian baca, yang pertama ada yang disebut buku fiksi, yaitu buku yang bersifat imajinasi, bisa buku puisi, bisa kumpulan cerita pendek, atau dongeng, dan lain-lain. Yang kedua ada buku non-fiksi, yaitu buku yang ditulis secara keilmuan. Contohnya buku mata pelajaran yang kalian pegang selama ini untuk menunjang proses pembelajaran kalian di kelas. Adapun manfaat dan kelebihan membaca buku non-fiksi itu menambah wawasan dan keilmuan kita. Semakin sering kita membaca buku non-fiksi, maka daya nalar, logika, dan otak akan lebih terasah. Ya, kalian akan semakin lebih pintar, semakin lebih bisa mencerna apa itu materi, apa itu pendidikan, dan apa itu teknologi. Sedangkan kalau buku buku fiksi itu gunanya untuk memperhalus rasa, mempertinggi budi pekerti kalian, dan mengolah rasa dan perasaan estetik kalian. Jadi sebaiknya kegiatan membaca itu diseimbangkan antara buku fiksi dan non-fiksi. Ya, begitu anak-anak. Jadi untuk mulai saat ini, marilah kita kembali membuka dan membaca buku yang ada. Nah, di sekolah kita sudah ada perpustakaan. Di sana kalian bisa mencari berbagai jenis buku. Manfaatkan perpustakaan dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah mungkin amanat yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Ingat protokol kesehatan kita masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Tempat berlindung di hati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, dosa pemimpin-pemimpin pemerintah kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kepada kami semua rasa cinta tanah air dan bangsa, rasa nasionalisme yang tinggi kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta rukunkanlah kami semua tanpa membeda-bedakan status sosial, agama, suku maupun perbeda-bedaan lainnya di antara kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kedamaian dan kesejahteraan yang adil dan merata kepada seluruh bangsa kami, sehingga kami dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, serta selamatkanlah kami dari segala mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah keberkahan dan hikmah kepada kami semua, serta berikanlah kami kekuatan dan semangat dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan kami yang lebih baik di masa-masa mendatang. Ya Allah yang Maha mengabulkan doa, hanya kepadamu kami bergantung dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan, maka kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cita mulia, berintegritas dalam menggapai cita, menjadi harapan semua.